Tapi kita nggak pernah sadar, kita beli handphone, kita beli makanan, kita traktir teman-teman, kita nonton di bioskop, kita main party, jalan-jalan. Itu seumur hidup kita. Hanya dalam sekian tahun saja itu udah spend 1 miliar kok sebenarnya. Cuman ternyata kenyataan kadang-kadang nggak seindah itu. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, banyak orang setelah punya uang banyak, mereka nggak punya waktu. Halo guys, saat ini saya sedang berada di kota Innsbruck di Austria, menikmati cuaca yang cerah, indah sambil nunggu kereta mau trip lagi lanjut ke Swiss. Wah, ini keren banget ya pemandangannya, dan suasana juga enak banget, kotanya rame, tapi ini kayak turistik gitu, jadi kayak sangat-sangat ramah turis dan sangat-sangat indah sekali kotanya. Nah, yang saya ingin share pada video kali ini adalah gini. Banyak orang itu bekerja, nyari uang, sehingga pada akhirnya mereka ingin punya uang yang banyak. Setelah uangnya banyak, mereka mau ngapain sih? Mau mendapatkan freedom, kebebasan, bebas mau jalan-jalan, mau beli apapun yang diinginkan. Cuman ternyata kenyataan kadang-kadang nggak seindah itu. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, banyak orang setelah punya uang banyak, mereka nggak punya waktu gitu loh. Mereka nggak punya waktu untuk kemudian menikmati dunia di luar sana. Misalnya mau jalan-jalan, mau traveling, mau keluar negeri, mau melihat ada apa di luar sana. Udah nggak punya waktu. Kenapa? Bayangin, kita kerja dari umur 20-an, kita pensiun umur 65 deh. Umur 65, jalan-jalan juga udah nggak enjoy, udah capek, udah lemes gitu ya. Jadi kayak pengennya di rumah aja, santai-santai sama cucu. Dan banyak orang yang mengalami itu gitu loh. Kebanyakan orang mengalami itu. Kenapa? Karena memang tidak tahu caranya. Nah, sekarang bayangkan kalau kemudian hanya dengan melakukan satu cara yang sebenarnya sangat mudah, kita bisa mendapatkan time freedom. Time freedom ini jauh lebih mahal daripada money freedom loh, financial freedom loh. Kenapa? Karena uang itu bisa dicari, sedangkan waktu tidak akan pernah bisa kembali. Bayangin kalau kita punya uang 1 miliar ketika kita udah umur 70 tahun. Ya udah capek mau jalan-jalan ke sini, menikmati Eropa, ya udah capek gitu loh. Cuman kalau kita menikmati jalan-jalannya itu adalah ketika umur masih 30 tahunan, masih 40 tahun, syukur-syukur 20 tahun udah bisa keliling dunia. Itu jauh lebih fresh, jauh lebih enak menikmati dunianya kayak gitu loh. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya simple banget. Yang harus dilakukan adalah satu, kita harus berinvestasi. Buat uang bekerja untuk kita, sehingga kita udah nggak perlu kerja lagi untuk mencari uang. Sesimpel itu sebetulnya caranya. Caranya simple banget, gampang banget. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita invest di yang menghasilkan misalnya 5% per bulan. Contoh ya, misalnya biar gampang nih hitungannya, kita buletin deh, 5% per bulan. Nah, misalnya kita ingin jalan-jalan misalnya keliling dunia nih. Misalnya jalan-jalan keliling dunia itu akan menghabiskan uang 50 juta misalnya. Contoh aja, misalnya jalan-jalannya yang mewah, yang fancy ya, 50 juta gitu ya. BTW ini jalan-jalan kayak gini ke Eropa kayak gini nggak nyampe 50 juta sih. Paling 20-30 juta udah cukup banget sebenarnya. Anggaplah 50 juta. Nah, bagaimana caranya supaya 5% itu adalah 50 juta? Kan simple banget kayak gitu caranya. Ya udah, kita tinggal invest 1 miliar, selesai. Invest 1 miliar, kita dapat 5% atau 50 juta setiap bulannya yang bisa kita pakai buat jalan-jalan. Artinya dengan invest 1 miliar kita bisa dapat 50 juta setiap bulan, kita bisa jalan-jalan ke Eropa setiap bulan. Dahsyat apa dahsyat banget. Nah, sekarang gini, Anda mungkin berpikir, wah 1 miliar itu kan gede banget, banyak banget. Anda coba hitung deh, kalau misalnya gaji Anda adalah 5 juta rupiah per bulan. 5 juta rupiah per bulan. Dan nanti ada lagi yang namanya gaji ke-13, ada yang namanya bonus, ada gajinya naik lagi. Anggaplah misalnya 5 juta lah per bulan. Anda kerja, Anda hidup selama sekian tahun, Anda spend 1 miliar ada nggak? Pasti ada gitu loh. Tapi kita nggak pernah sadar, kita beli handphone, kita beli makanan, kita traktir teman-teman, kita nonton di bioskop, kita main party, jalan-jalan. Itu seumur hidup kita. Hanya dalam sekian tahun saja kita udah spend 1 miliar kok sebenarnya. Cuman gini, bagaimana kalau 1 miliarnya itu yang tadinya kita spend untuk konsumtif, itu kita tabung pelan-pelan. Mungkin sebulan nggak usah 5 juta deh nabungnya. Misalnya per sebulan sejuta. Anda dapat income tambahan, misalnya dapat 5 juta tambahan, Anda investasikan semuanya.
Anda dapat income tambahan, dapat bonus, Anda investasikan. Percaya deh, hanya dalam beberapa tahun tiba-tiba investasi Anda udah banyak banget, dan jangan lupa investment Anda itu bergulung terus, jadi makin lama makin banyak, compounding. Nah, inilah yang membuat kenapa financial freedom itu sebenarnya gampang banget, yang penting dilakukan. Dan setelah Anda mendapatkan financial freedom, Anda akan bisa menikmati yang namanya time freedom, di mana Anda udah nggak usah bekerja lagi, nggak usah bingung gimana cara cari uang. Uanglah yang bekerja untuk Anda, uanglah yang bekerja mencari Anda. Enak apa? Enak banget, sehingga hasilnya Anda bisa jalan-jalan, liburan dibayarin oleh passive income. Keren apa? Keren banget. Dan saya yakin Anda juga bisa kok melakukannya. Jadi itu yang mau saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, di share videonya, dan di subscribe YouTube channel ini. Dari kota Innsbruck, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nah, kalau kamu mau belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan dan omset bisnismu, kamu bisa belajar dari buku 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana di buku ini kamu akan belajar 69 jurus jualan yang akan bisa meningkatkan omset dan penjualanmu, karena dilengkapi dengan case study yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa, baik di Indonesia maupun di internasional. Dan juga di buku ini ada contoh-contoh bagaimana caranya kamu juga bisa aplikasikan jurus-jurus yang ada di bisnismu sendiri. Oke, so beli buku ini sekarang juga dan praktekin ilmunya.